Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang sadar nggak sadar kita hadapi setiap hari, media. Coba deh bayangin, dari koran yang dibaca orang tua kita dulu, sampai sekarang kita yang nggak bisa berhenti nge-scroll media sosial. Dunia media itu lagi jungkir balik loh. Dan ini ngubah total cara kita semua melihat dunia. Nah, kalau kalian udah siap, jangan lupa klik like, komen, share, dan pastinya subscribe ya, biar kita bisa terus belajar bareng hal-hal keren kayak gini. Oke, sebelum kita pusing sama riuhnya dunia informasi sekarang, yuk kita naik mesin waktu dulu, kita mundur sebentar ke zaman di mana semuanya terasa, ya jauh lebih simpel. Dulu tuh, bayangin aja media itu kayak jalan tol satu arah. Di ujung sana ada segelintir raja, stasiun TV gede, koran nasional, radio, mereka yang ngomong. Dan kita semua di sini ya cuma bisa dengerin. Nggak ada kolom komentar, nggak ada tombol retweet. Kita ini cuma penonton pasif yang nerima aja apa kata mereka. Suara kita? Ya hampir nggak kedengeran sama sekali. Terus boom, datanglah internet. Sebuah revolusi besar yang seolah-olah menjanjikan kalau jalan tol satu arah tadi bakal dibongkar dan semua orang bakal dikasih megafonnya masing-masing. Kelihatannya sih masa depan cerah ada di depan mata. Awalnya, rasanya tuh emang kayak mimpi yang jadi kenyataan. Era digital ini menjanjikan sebuah dunia di mana semua suara setara. Siaran yang tadinya cuma monolog, sekarang jadi dialog. Tiba-tiba kita nggak cuma jadi pembaca berita, tapi kita bisa langsung balas, kita bisa debat, bahkan kita bisa ngasih koreksi. Dunia rasanya jadi lebih kecil, lebih nyambung, dan kayaknya lebih adil. Nah, ini dia intinya. Lihat pergeseran kekuatannya. Kita, yang tadinya cuma duduk manis di kursi penonton, sekarang bisa ikutan main di lapangan. Kita jadi produser konten. Satu cuitan di Twitter bisa jadi berita nasional. Satu video iseng di TikTok bisa ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Kekuatan buat nyebarin informasi sekarang benar-benar ada di genggaman kita. Tapi, seperti di cerita-cerita bagus lainnya, surga baru yang kita kira sempurna ini ternyata punya sisi gelapnya sendiri. Sesuatu yang diam-diam mengintai dari balik layar ponsel kita. Kekuatan baru ini datang dengan bahaya baru juga. Menurut survei Edelman Trust Barometer, coba lihat angka ini. 73% orang di dunia khawatir kalau berita palsu atau hoaks itu sengaja dijadiin senjata buat memanipulasi kita. Ternyata, pas semua orang bisa ngomong, banyak juga yang milih buat bohong. Ngeri kan? Terus, kenapa hoaks bisa nyebar secepat kilat? Jawabannya ada di sini. Selamat datang di era ekonomi perhatian. Di dunia digital, perhatian kita itu ibarat mata uang baru. Setiap klik, setiap like, setiap detik kita mandangin layar, itu semua ada nilainya. Ini bikin semua orang berlomba-lomba merebut perhatian kita. Dan dalam perlombaan ini, seringkali yang menang bukan konten yang paling benar, tapi yang paling heboh dan paling bikin kaget. Dan tabel ini nunjukin gimana medan perangnya. Di satu sisi, media-media sekarang punya tim khusus. Ada ahli SEO, manajer medsos, biar berita mereka bisa sampai ke kita. Tapi di sisi lain, setiap hari mereka harus berantem ngelawan hoax dan algoritma yang kadang lebih mentingin video viral dibanding berita penting. Ini pertarungan yang nggak ada habisnya. Siklus berita 24 jam ini udah kayak monster yang nggak pernah tidur dan selalu lapar. Media jadi dipaksa buat ngejar kecepatan di atas segalanya. Siapa yang paling cepat, dia yang dapat klik. Akibatnya apa? Yaitu, prinsip dasar jurnalisme kayak verifikasi dan cek fakta kadang-kadang terpaksa dikorbanin. Yang penting, jadi yang pertama. Jadi, di tengah badai informasi ini, terus gimana nasib jurnalisme? Apa mereka bakal punah? Eits, tunggu dulu. Mereka nggak punya pilihan lain selain beradaptasi, dan dari sinilah lahir generasi jurnalisme yang benar-benar baru. Coba deh, intip ruang redaksi zaman sekarang. Isinya bukan cuma reporter sama editor lagi. Sekarang tuh udah lebih mirip markas teknologi. Ada analis SEO yang tugasnya ngobrol sama algoritma Google. Ada manajer media sosial yang kerjanya mantengin apa yang lagi rame di internet. Bahkan ada analis data yang ngeliatin pola baca kita semua. Dulu, peran media itu simple. Mereka adalah seorang gatekeeper alias penjaga gerbang. Bayangin aja mereka kayak satpam di sebuah acara eksklusif. Mereka yang nentuin berita mana yang cukup penting buat masuk dan mana yang harus ditolak di depan pintu. Kendali informasi sepenuhnya ada di tangan mereka. Nah sekarang peran itu jungkir balik. Ini poin paling pentingnya.
Jurnalis nggak bisa lagi jadi penjaga gerbang, soalnya gerbangnya udah jebol. Informasi itu udah kayak banjir bandang di mana-mana. Jadi, tugas baru mereka adalah gate watching. Mereka bukan lagi jadi satpam, tapi lebih kayak tim SAR yang berdiri di tengah arus banjir, mencoba nemuin mana informasi yang beneran penting di antara lautan sampah informasi, terus nunjukin ke kita. Jauh lebih susah kan? Ini bahkan sampai membalikkan arah kekuasaan. Fenomena ini namanya reversed agenda setting. Dulu media bikin berita, baru kita ngomongin. Sekarang, seringnya kita yang bikin rame sebuah tagar di media sosial, besoknya media yang terpaksa ngeliput karena udah viral. Agenda publik sekarang seringkali jadi agenda media, bukan sebaliknya. Keren ya? Jadi, untuk bisa bertahan hidup, inilah strategi baru mereka. Jurnalisme hibrida. Mereka harus lincah kayak perusahaan teknologi, pakai data, pakai visual yang keren buat narik perhatian kita. Tapi, di saat yang bersamaan, mereka harus mempertahankan satu-satunya benteng terakhir mereka. Jurnalisme yang mendalam, terverifikasi, dan bisa dipercaya. Ini adalah gabungan antara kecepatan dan kepercayaan. Obrolan ini membawa kita ke potongan puzzle terakhir, dan ini mungkin bagian yang paling krusial dari semuanya. Di tengah lautan informasi yang super kacau ini, di mana fakta, hoax, sama opini semua campur aduk, cuma ada satu hal yang jadi aset paling berharga, kepercayaan. Kemampuan kita buat misahin mana yang benar dan mana yang salah, itu udah kayak superpower baru. Dan inilah yang sekarang jadi pegangan utama jurnalisme berkualitas untuk bisa tetap relevan. Dan pada akhirnya, ini pertanyaan bukan buat para jurnalis, tapi buat kita semua, buat kamu. Di zaman di mana setiap orang bisa jadi penerbit cuma dengan satu klik, kita semua secara otomatis jadi penjaga gerbang juga kan? Jadi, pertanyaannya adalah, kita mau jadi penjaga gerbang yang seperti apa? Makasih banyak udah nonton, semua sumber yang kita pakai untuk bahasan kali ini ada di deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.